Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nujana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan TK 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pusat kesadaran manusia secara fisik berhubungan dengan korteks prefrontal. Oke, kita akan mengenal lebih dalam tentang salah satu organ penting dalam sistem saraf pusat, yaitu otak. Khususnya, kita akan membahas tentang prefrontal cortex. Yuk, kita simak penjelasannya. Tahukah kamu kemampuan manusia untuk mengeksekusi sebuah perencanaan dan membuat strategi yang kompleks merupakan sesuatu yang sangat bergantung pada integrasi, yaitu fungsi dari prefrontal cortex, sehingga dapat kita ketahui bahwa prefrontal cortex ini memiliki peran sentral dalam membuat perencanaan masa depan dan meramalkan konsekuensi dari sebuah tindakan yang kita lakukan. Pada bagian depan otak manusia, tepatnya di belakang dahi yang secara anatomi korteks ini yang terletak pada lobus frontal di depan daerah motor dan premotor secara umum, korteks pada manusia memiliki fungsi dalam mengurus, mengintegrasi, memodifikasi, serta menilai semua kegiatan dari sistem saraf yang ada, di mana ini berfungsi memberikan informasi dari semua indera dan menggabungkan informasi tersebut sehingga berguna untuk membuat sebuah penilaian. Memiliki beberapa bagian yang berperan penting dan interaksi kompleks antara bagian-bagian tersebut, memungkinkan manusia untuk berfungsi secara efektif baik dalam berbagai tugas kognitif maupun perilaku di kehidupan sehari-harinya. Yuk, mari kita bahas bagian-bagian yang ada di korteks prefrontal dan fungsinya. Yang pertama adalah dorsolateral prefrontal cortex, merupakan bagian dari prefrontal cortex yang terletak di bagian atas dan samping otak manusia. Fungsi dorsolateral prefrontal cortex ini mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga pemecahan masalah, sehingga hal ini membantu manusia dalam merencanakan tindakan yang kompleks, mengevaluasi informasi, dan juga mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin dari pilihan-pilihan yang ada. Sebagai contoh, ketika seorang rencanakan sebuah aktivitasnya sehari-hari seperti membuat jadwal kerja, maka dorsolateral prefrontal cortex ini berperan dalam memproses informasi tentang langkah-langkah apa saja yang perlu diambil, kemudian mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, lalu membantu mengorganisasikan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada orbitofrontal cortex yang terletak di depan otak, tepatnya di belakang mata dan di atas mata. Bagian ini berhubungan dengan pengaturan emosi, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai, serta memproses informasi yang berhubungan dengan penghargaan dan juga hubungan di mana kombinasi ketiga fungsi ini membantu manusia untuk berperilaku dengan bijaksana dan sesuai dengan konteks sosial yang ada. Lalu yang ketiga adalah anterior singular cortex yang terletak di bagian depan dari korteks singular yang mengelilingi bagian depan dari pus callosum, yaitu struktur yang menghubungkan dua belahan otak. Anterior singular cortex juga terlibat dalam kontrol kognitif, pengendalian impuls, pemberian perhatian, serta pengaturan respon emosional dan juga sosial, sehingga peran anterior singular cortex yang luas ini memungkinkan manusia untuk bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, belajar dari kesalahan, dan juga merespon situasi sosial dengan tepat dan cepat. Dan yang terakhir yaitu ventromedial prefrontal cortex yang merupakan salah satu bagian dari prefrontal cortex, tepatnya di bagian bawah dari lobus prefrontal, yang dimana memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan sosial, empati, serta pemrosesan informasi yang berkaitan dengan perasaan dan juga moralitas. Sebagai contoh, saat seorang dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan etis dan tidak etis, maka ventromedial frontal cortex ini akan membantu dalam evaluasi konsekuensi moral dari keputusan yang telah dipilih. Jadi itulah yang penjelasan singkat tentang
prefrontal cortex dan bagian-bagian penting di otak manusia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.